Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat segitiga string seperti berikut ini ya. Jadi ini segitiga tapi isinya adalah string disusun oleh karakter-karakter. Dia test case-nya seperti ini. Ada input kita adalah berupa string, misalnya crafting code. Kemudian outputnya nanti akan membentuk sebuah segitiga string seperti ini. Jadi dia tuliskan karakternya satu persatu. Pertama dia tuliskan C, kemudian baris kedua dia tambahkan lagi satu karakter menjadi CR, baris ketiga CRA, baris keempat CRAF, baris kelima 5 karakter juga CRAFT, kemudian CRAFTI, CRAFTIN, kemudian CRAFTING. Kemudian di sini ada kosong, ini sebenarnya ada karakter spasi dari sini ya. Dia tuliskan kembali spasi di sini. Kemudian seterusnya sampai selesai menjadi crafting code. Oke, kita akan buat seperti ini. Contoh test case kedua misalnya seperti ini. Kalau inputnya adalah kata belajar, maka dia akan membentuk segitiga seperti ini juga. Belajar, seperti ini. Oke, kita langsung ke NetBeans saja, tidak perlu berlama-lama. Kita buka NetBeans-nya. Kemudian pertama kita buat kelas dulu. Kita buat kelas seperti biasa. Di package Fosalgo kita klik new, klik kanan new, kemudian Java class. Beri nama kelasnya misalnya crafting code 12, kemudian finish. Kemudian hapus dulu komentarnya di sini supaya tidak terlalu penuh ya, supaya kita bisa lihat monitornya. Kemudian setelah itu kita buat method main pakai shortcut saja PSVM, kemudian tekan tombol tab di keyboard, tab, selesai. Kita butuh mekanisme input, kita gunakan scanner. Bikin objek scannernya misalnya SC sama dengan new scanner. Kemudian inputnya adalah system in, titik koma. Impor dulu scannernya, kita impor. Klik di sini add import Java util scanner. Oke. Kemudian nanti kita sudah punya mekanisme untuk input ini, sudah ada objek untuk menerima input dari keyboard. Kita tampilkan dulu text out, text input dulu ya, input. Kemudian nanti juga ada text, kita tiru ini, kita tiru seperti ini. Jadi ini ada muncul text input seperti ini, kemudian ada juga muncul text output seperti ini. Oke, kita buat sudah ada text inputnya. Kemudian di sini kita buat juga untuk outputnya. Copy saja tidak apa-apa. Kemudian ganti jadi output. Kemudian di sini kita buat variabel string. Misalnya kalimatku. Kalimatku sama dengan ya kita panggilnya dia dari objek SC nih ya, dari objek scanner ini untuk menerima input dari keyboard. SC titik, karena kita membacanya string dan kita mau juga baca spasinya, kita gunakan next line ya. Next line. Kemudian ya outputnya, jadi outputnya dia nanti berupa segitiga, jadi dia menuliskan satu persatu hurufnya ditambahkan ke belakang sampai selesai, sampai tertulis semua satu kalimat seperti ini ya, crafting code atau belajar. Tekniknya ada banyak yang bisa kita gunakan. Yang paling sederhana seperti yang sudah kita gunakan di video sebelumnya, sebelum video ini, kita bisa gunakan char add ya, untuk char add. Jadi kita buat looping dulu pakai for, hampir mirip dengan cara bikin segitiga bintang. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari kalimatku panjang stringnya, pakai, kalau mau tahu panjang string pakai .len ya, kalimatku .len. .len seperti ini. Kemudian i++ untuk incrementnya. Buka kurung, enter. Oke, jadi ini kita looping untuk barisnya ya. Jadi kalau dia seperti ini kata belajar, berarti nanti mengulang perintahnya ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi proses menulis barisnya ada 7. Ternyata itu adalah sebanyak huruf juga yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau hurufnya 7, berarti kita buat barisnya ini sebanyak 7 baris juga. Dan hurufnya dituliskan satu persatu ditambahkan ya, tidak langsung ditulis semua. Nah, kalau kita mau tulis semua kan kita pakainya sistem outprint saja di sini. Kayak shout saja.
terus muncul kata di sini kalimatku. Nah, coba kita run seperti ini. Run file. Kalau kita run ini jadinya seperti apa dia? Kita lihat hasilnya. Ya, misalnya munculkan tulis kata belajar, enter. Nah, yang muncul adalah kata belajar semua ya, langsung lengkap belajar. Padahal kita maunya tadi pertama tulis B dulu, terus BE, BEL, kemudian BELA, kemudian BELAJ dan seterusnya. Tidak langsung semuanya. Atau kita coba kata lain, misalnya crafting code, kita enter ya, dia munculnya langsung crafting code semuanya. Yang kita mau bukan seperti ini, tapi yang seperti ini, dia berbentuk segitiga. Jadi ini ada triknya, kita bisa pakai char add, tapi di dalamnya kita bikin looping lagi. Nah, kita bikin looping lagi di sini, for lagi, untuk menuliskan hurufnya satu persatu ya. For integer j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil sama dengan i, titik koma j plus plus. Kemudian di sini kita tuliskan dia pakai shout, nggak usah pakai ln. Yang kita tulis adalah kita tulis karakternya satu persatu. Nah, untuk menulis karakternya satu persatu kita bisa gunakan perintah char add. Kita ambil kalimat ini, objek kalimatnya, variabel kalimatnya atau objeknya kita ambil, terus kita pakai char add. Char add karakter pada indeksnya ke j. Begini. Ini kalau kita run dia akan menampilkan satu persatu, cuman tidak ada enternya ya. Dia dituliskan ke sana semua, ke kanan semua, secara horizontal. Kita run file dulu, masuk kata belajar. Oke, dia tulis belajar, BE, BLA, BL, Bela, Belaj, dan seterusnya. Tapi tidak berbentuk segitiga. Kenapa? Karena ini tidak ada ln-nya, tidak ada lainnya. Sudah saya bahas juga tentang perbedaan penggunaan print dan print line. Kalau pakai print maka kata berikutnya akan dituliskan di sampingnya. Jadi tidak semua kata harus dituliskan di sampingnya ya. Kalau dia sudah selesai satu baris, maka dia akan turun ke bawah lagi. B ini harusnya ditulis di bawah. Kemudian BEL ini dituliskan di bawahnya, BE dan seterusnya. Oke, jadi ini kita tahu bahwa ini adalah untuk menuliskan di setiap barisnya kita pakai for juga. Jadi kalau sudah selesai menuliskan dalam satu baris, dia harus enter. Kalau mau di enter ya bisa pakai shout dan kosong saja seperti ini. Jadi nanti dia kalau sudah selesai tulis dalam setiap barisnya dia enter, baru menulis, dia enter dulu, baru dia lanjutkan ke baris berikutnya, seperti itu. Hampir mirip dengan cara membuat bintang segitiga. Coba kita run file, mudah-mudahan sudah selesai. Tuliskan di sini belajar dan enter. Nah, dia berbentuk segitiga. Bela, belaj, belaja, belajar. Coba kita run lagi, run file. Misalnya kata crafting code, kita enter, dia muncul di sini. CRA dan seterusnya, CF dan seterusnya. Kemudian kalau kita gunakan kata lain lagi, kita tes lagi, jangan langsung percaya. Misalnya Indonesiaku, tercintaku. Ku serahkan baktiku padamu. Oke, enter. Ya, dia muncul kayak begini ya. Jadi dia tuliskan, tambahkan hurufnya satu persatu sampai selesai. Oke, baik. Ini adalah cara pertama. Selain menggunakan char add ini, kita bisa juga menggunakan substring ya. Jadi ada perintah substring juga bisa kita gunakan. Loopingnya bisa lebih sederhana, bisa pakai seperti ini saja. Bisa pakai satu for saja. Kemudian di dalamnya kita tuliskan shout. Nanti dia akan tuliskan dua kali ya. Ini cara kedua, kasih keterangan sedikit di sini. Cara pertama. Kemudian di sini kasih keterangan juga. Cara kedua. Oke. Jadi cara kedua lebih sederhana. Kita bisa pakai substring maksud saya. Jadi kita panggil tadi kalimatku, substring yang pakai dua parameter ya, yang ini
ada begin dan end-nya. Dia beginnya dari 0. Dia mulai dari karakter pertama dari 0, dari I sampai ke karakter ke I juga, sampai karakter ke I, dari 0 sampai ke I. Jadi misalnya baris pertama dari 0 ke 0, baris kedua dari 0 ke 1, baris ketiga dari 0 ke 2 dan seterusnya. Coba kita run file. Dia langsung pakai ln ya, jadi dia langsung tuliskannya per baris, lebih sederhana. Kita run file, kemudian masukkan kata crafting code, enter ya. Mana enggak kelihatan, kasih besar, besar sedikit. Ya ini dia tuliskan 2 kali ya. Oh, ternyata ada yang kurang, dia tidak tuliskan huruf terakhir dan di atasnya ada spasi, berarti ini salah. Berarti ada yang salah di loopingnya. Coba kita lihat dari 0 sampai ke I, berarti bukan I ya, tapi I tambah 1. Coba kita lihat, jangan langsung menyerah. Run file. Nah, coba crafting code, harusnya hasilnya sama ya. Crafting code, enter ya, selesai. Sama ya, crafting code yang di atas juga crafting code, selesai. Oke. Kalau mau buktikan supaya ini benar yang kedua atau yang pertama, yang jadikan komentar dulu seperti ini, kemudian run file, masukkan inputnya misalnya crafting code, enter crafting code. Oke, sama ya. Jadi ada 2 cara yang bisa kita gunakan, ada 2 cara yang dapat digunakan. Mungkin ada lebih dari ini, siapa tahu ada cara yang lebih keren. Teman-teman boleh share di kolom komentar, mungkin ada cara yang lebih bagus, ada ide-ide yang lebih kreatif. Oke, ini hasilnya ya. Oke, baik, saya kira tutorial untuk menampilkan segitiga string saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Kalau ada saran komentar boleh dituliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.